Kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering didapatkan pada masyarakat, yaitu stroke. Stroke adalah gangguan aliran pembuluh darah ke dalam otak, dan biasanya stroke itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah, yang kedua adalah pecahnya pembuluh darah, atau dalam bahasa medisnya disebut stroke infarct. Adalah hipertensi yang pertama, kemudian yang kedua adalah kencing manis. Bisa kelemahan, misalnya ototnya tidak bisa bergerak, bisa rasa kesemutan atau baal di separuh tubuh, bisa juga kejang yang mendadak, atau bisa juga kehilangan kemampuan bahasa. Jadi tadinya biasa bicara, tiba-tiba jadi tidak mengerti pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Dokter semua. Saya Dr. Ahmad Rizal, spesialis saraf dari Rumah Sakit di Bandung. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering didapatkan pada masyarakat, yaitu stroke. Stroke adalah gangguan aliran pembuluh darah ke dalam otak yang bisa menyebabkan gejala-gejala kelumpuhan atau hilangnya kesadaran atau gejala yang lain. Dan biasanya stroke itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah, yang kedua adalah pecahnya pembuluh darah. Menyebabkan kematian yang ketiga di dunia, dan penyebab kecacatan setelah sembuh yang pertama di dunia. Jadi secara umum stroke itu ada dua jenis. Jenisnya stroke perdarahan, kemudian yang kedua stroke penyumbatan. Stroke perdarahan itu artinya pembuluh darah yang ada di dalam otak ini pecah di satu tempat. Kalau penyumbatan, pembuluh darahnya mengalami penyumbatan. Ya, dari gejalanya, kalau karena pecahnya pembuluh darah, biasanya orang dengan stroke ini mengalami penurunan kesadaran yang mendadak. Misalnya sedang aktivitas, kemudian tiba-tiba ditemukan tidak sadar oleh keluarga atau oleh kenalannya. Kemudian dia juga biasanya disertai dengan gejala-gejala tekanan tinggi di dalam kepala, misalnya kejang, atau didapatkan muntah-muntah yang hebat. Itu juga bisa menjadi gejala perdarahan, stroke perdarahan. Dan umumnya kalau dilakukan pemeriksaan tensi, biasanya pasien dengan stroke perdarahan mempunyai tensi yang condong lebih tinggi daripada yang stroke-nya karena penyumbatan. Sedangkan stroke penyumbatan biasanya dia disebabkan karena ada satu area di dalam otak yang tersumbat, dan biasanya dia berhubungan dengan penyakit-penyakit yang kita kenal sebagai faktor resiko stroke. Yang disebut faktor resiko stroke adalah penyakit yang mendasari kelainan pembuluh darah di dalam otak yang perlahan-lahan merusak pembuluh darah sehingga pada suatu waktu si pembuluh darahnya itu menjadi tersumbat. Nah, penyakit yang sering berhubungan dengan stroke penyumbatan ini, atau dalam bahasa medisnya disebut stroke infarct, adalah hipertensi yang pertama, kemudian yang kedua adalah kencing manis. Jadi stroke itu khasnya adalah terbentuknya kelainan saraf yang sifatnya mendadak. Jadi umumnya kalau orang stroke atau keluarganya bisa tahu, tadi jam 5
pas bangun subuh, dia masih bisa ke kamar mandi, tapi di kamar mandi tahu-tahu dia jatuh. Jadi biasanya ada satu time point atau satu titik waktu tertentu yang keluarga atau yang sakit bisa menyebutkan dengan pasti. Jadi karena si lumpuhnya atau nggak sadarnya itu datangnya mendadak. Jadi awalnya biasa saja, kemudian tiba-tiba tidak bisa melakukan sesuatu. Yang paling sering dan sering dikenali orang atau dianggap sebagai bagian dari tanda stroke yang utama adalah kelemahan sebelah tubuh. Tapi sebenarnya bisa apa saja. Bisa kelemahan, misalnya ototnya tidak bisa bergerak, bisa rasa kesemutan atau baal di separuh tubuh, bisa juga kejang yang mendadak, atau bisa juga kehilangan kemampuan bahasa. Jadi tadinya biasa bicara, tiba-tiba jadi tidak mengerti pembicaraan, atau tiba-tiba tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Itu juga kalau kata kuncinya untuk stroke adalah tiba-tiba. Jadi biasanya yang paling bagus dikerjakan adalah segera membawa pasien itu ke rumah sakit, atau yang sakit itu keluarga atau kenalan ini ke rumah sakit. Jadi kalau kita lihat yang beredar di sosial media, ada yang disuruh ditusuk-tusuk oleh jarum, atau tusuk ujung jari, tusuk ujung kuping, ujung cuping telinga. Itu bukan tindakan yang tepat ya. Intervensi pada stroke yang sampai saat ini sering dikerjakan adalah kalau dia terkena stroke penyumbatan, dan dengan beberapa persyaratan dia bisa dilakukan intervensi, yaitu diberi zat yang membuat pembuluh darah yang tersumbat ini bisa menjadi terbuka lagi. Disebutnya sebagai trombolisis atau menghancurkan penyumbatan. Mungkin kalau arti dari trombolisis ini, diberi satu jenis obat. Kalau dia diberikan kurang dari 4,5 jam biasanya, atau maksimum sekarang dibolehkan sampai 6 jam, selama syarat-syaratnya terpenuhi, itu bisa membantu untuk mengatasi itu. Kalau stroke perdarahan, intervensi yang cukup sering dikerjakan, tapi umumnya tidak dikerjakan pada saat itu, adalah jika perdarahan itu disebabkan karena kelainan pembuluh darah yang sudah ada sejak orang ini kecil, yang disebut sebagai aneurisma atau arteriovenous malformation. Jadi hubungan antara arteri pembuluh darah yang keluar dari jantung dengan yang mau kembali ke jantung ini mengalami malformasi atau kelainan bentuk lah gitu, yang mana seharusnya dari arteri ini nggak boleh langsung ketemu sama vena. Kalau terjadi, dan itu biasanya kelainan yang ada sejak kecil, maka akan terjadi sebangsa turbulensi air di sana, turbulensi darah di dalam sana. Kemudian itu biasanya bisa diatasi dengan memasang sejenis kawat kecil, dipasang melalui prosedur yang pakai bedah ringan, memasukkan kabel dan kawat ke dalam tempat yang kelainan ini, kemudian dia digulungkan di sana kawatnya, dengan harapan nanti si yang nggak normal ini mengalami kayak pengecilan karena dia terpengaruh oleh adanya kawat di dalam sana. Jadi stroke ini biasanya merupakan hasil akhir dari penyakit-penyakit kronis. Yang paling sering dikaitkan dengan stroke adalah yang satu darah tinggi, yang kedua kencing manis, kemudian ada lagi satu yang melibatkan stroke yang jenisnya khusus, yaitu stroke karena penyumbatan karena kelainan jantung, itu juga bisa.
Kemudian juga ada faktor, itu 3 ini disebut faktor risiko mayor atau sesuatu yang paling sering berhubungan dengan stroke. Sedangkan ada lagi yang disebut sebagai faktor risiko minor. Faktor risiko minor itu yang kita kenal seperti merokok, pola hidup yang santai atau sedentary disebutnya, atau hiperkolesterol, misalnya kolesterol di darahnya terlalu tinggi. Tapi biasanya kalau untuk stroke yang minor-minor ini jarang sekali menyebabkan stroke kecuali kalau sudah ada yang mayornya. Kemudian faktor risiko yang lain, cara orang memandang faktor risiko juga ada yang membagi menjadi faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya yang tidak bisa dimodifikasi adalah gender atau jenis kelamin. Kalau laki-laki mungkin lebih banyak terkena stroke daripada perempuan. Kemudian usia, orang dengan usia di atas 65 dia mempunyai resiko terkena stroke walaupun dia tidak punya penyakit-penyakit lain. Lebih tinggi daripada orang yang usianya belum sampai ke 65. Kemudian ethnicity, misalnya orang dengan etnisitas tertentu mempunyai resiko terkena stroke lebih banyak daripada etnis yang lain. Misalnya orang Asia itu bisa terkena perdarahan dan penyumbatan sama banyaknya. Tapi kalau orang Eropa atau Kaukasia, mereka lebih banyak terkena infark atau penyumbatan daripada stroke. Kebalikannya keturunan Afrika, mereka mempunyai resiko terkena perdarahan lebih banyak daripada terkena penyumbatan. Kemudian pencegahan tadi mungkin pencegahan itu bisa dilakukan, yang pertama adalah dengan mencegah jangan sampai kita terkena penyakit-penyakit yang tadi ya, misalnya kencing manis, darah tinggi. Kemudian kalau sudah ada di dalam badan kita mesti membuat dia terkontrol, misalnya dengan minum obat yang teratur, pola makan dan sebagainya. Karena biasanya kalau orang kena stroke atau juga terkena serangan jantung, itu biasanya adalah hasil dari kontrol yang tidak benar terhadap penyakit-penyakit yang ada sebelumnya. Jadi biasanya kalau orang kena stroke, tentu modifikasi pola hidup yang penting, dari mulai kegiatan fisik mungkin sebanyak mungkin dikerjakan, semampunya ototnya tentunya kalau pada pasien yang baru sembuh. Kemudian memodifikasi makanan-makanan, terutama kalau misalnya dia faktor risikonya yang nyata hipertensi, biasanya dia harus mengurangi konsumsi lemak. Kalau dia karena kencing manis, tentu dia harus mengatur konsumsi karbohidrat dia. Kemudian juga jadi makan diatur, aktivitas fisik diperbanyak, dan ya rokok terutama itu juga harus dihindari atau di stop kalau dia biasa merokok. Kalau kolesterol, sebenarnya di dalam mekanisme terjadinya penyumbatan itu biasanya dia berhubungan dengan satu jenis kolesterol yang disebut LDL atau low density lipoprotein. Jadi bagian dari kolesterol ada yang disebut LDL. LDL ini dianggap sebagai zat yang menjadi pencetus proses aterosklerosis. Jadi mungkin kalau kolesterol berdiri sendiri, dia berbeda dengan jantung, dia tidak serta-merta bisa menyebabkan stroke. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang stroke. Semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.